A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjai wa mursalin nabiyina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa beriman, irama bertasbih yang berbahagia, tidak dapat kita pungkiri bahwa semua orang bekerja keras karena ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, seperti uang dan harta yang berlimpah. Namun, yakinlah bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadarnya dan kapan datangnya. Walaupun kita sudah berusaha mencarinya dengan cara bekerja keras siang dan malam, bahkan sampai pagi, jika itu bukan rezeki kita, maka hasil yang kita dapatkan akan pas-pasan saja, bahkan hidup kita tidak berkecukupan. Namun jika sudah Allah tetapkan rezeki itu, walaupun kita tidak menginginkannya, maka rezeki ini akan datang sendiri kepada kita dengan tidak disangka-sangka, yakni golongan orang-orang yang telah dijamin Allah rezekinya. Allah menjamin dan mencukupkan rezekinya melalui berbagai tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberikannya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki bagi siapapun yang bertawakal kepadanya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara untuk menyebut rezeki agar datang dan mengejar kita. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama membangun channel kecil ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan aktifkan notifikasi Anda agar Anda dapat mengikuti video-video terbaru di channel ini. Yang pertama adalah sedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas, semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan dengan sesuatu yang berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah dengan niat tulus dan ikhlas kepada orang lain yang membutuhkan, baik sedekah materi maupun dalam bentuk lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jadi meski bersedekah pada awalnya dapat mengurangi harta yang kita miliki, namun selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan mengganti dengan berlipat ganda. Akan tetapi dalam bersedekah, sebaiknya kita benar-benar mengharap ridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap imbalan atau pamrih dari orang lain. Sedekah bukan hanya saja mengeluarkan materi ataupun uang, tetapi bisa saja dengan cara membantu orang lain, dengan cara tersenyum ketika berhadapan dengan orang lain, menyapa dan berperilaku baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sedekah bukan semata-mata mengeluarkan uang ataupun materi saja. Yang kedua adalah perbanyak bersyukur. Bersyukur merupakan cara untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja saudara-saudaraku, bagaimana Allah sangat mudah memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka yang selalu bersyukur. Ada saja jalan rezeki bagi mereka yang tidak mengeluh meski dalam kondisi yang terbatas dan kekurangan. Bukankah hal ini juga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya, namun mereka yang mendustakan maka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah ketika Robmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azab-azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, membaca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah juga dikenal sebagai surah pendatang kekayaan. Surah ke-56 ini berisi kandungan iman dan tauhid, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta adanya hari kebangkitan. Ajarkanlah surat Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya ia adalah surah kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Adi. Yang terakhir atau yang keempat adalah banyak beristighfar. Istighfar juga menjadi salah satu amalan penjemput rezeki. Terkadang dosa-dosa yang kita lakukan akan menutup pintu rezeki dalam diri. Hal inilah yang seringkali tidak disadari oleh sebagian banyak umat manusia, sehingga meski sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap saja rezeki yang diinginkan tidak kunjung didapatkan. Istighfar merupakan zikir yang maknanya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Imam Al-Hasan Al-Basri juga menganjurkan agar manusia beristighfar jika mengalami kegersangan, mengalami kefakiran, mengalami sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun. Jadi perbanyaklah istighfar jika rezeki tidak kunjung hadir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu, sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap orang-orang yang mempunyai keutamaan ataupun balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Surah Hud ayat 3. Saudara-saudaraku, para pemirsa,
irama bertasbih yang dirahmati Allah, hal yang terpenting adalah kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka kerjakanlah 4 amalan ini dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, dengan konsisten ataupun secara terus-menerus. Insya Allah, Allah akan melapangkan rezeki kita tanpa kita ketahui dari mana datangnya, tanpa kita ketahui dan tanpa kita sangka-sangka. Insya Allah, bagi siapa saja yang mengerjakan 4 amalan ini dengan disertai dengan usaha bekerja, insya Allah, Allah akan memberikan kecukupan, bahkan Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita semua. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diberikan kelimpahan rezeki, dan semoga apa yang Anda cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, yakinlah dan percayalah bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.